Oke, kita bagi tepukan yang gemuruh kepada kita punya MC Emerald Muhazar ya, tepukan kepada beliau. Jadi sebelum saya mulai berkongsi, saya juga ingin mengucapkan tahniah terlebih dahulu kepada kita punya stokis yang baru ya, kita punya crown manager Lee Guatwa, tepukan kepada beliau ya. Jadi pada pagi petang ini ya, saya rasa kita semua mau cari apa ini? Mau cari sakit kah? Mau cari makan? Ya. Cari makan, cari penyakit apapun sebenarnya adalah itu yang akan datang sendiri ya. Tapi apapun kita di sini sebenarnya berterima kasih kepada syarikat, sebab di dalam kehidupan kita yang sibuk ini ya, dalam kehidupan kita yang semua mau ini, semua mau, semua apa yang tidak mau pun kita mau ya, yang sepatutnya kita tidak mau pun kita mau juga ya, tidak ada pilihan sebenarnya, kita terpaksa lah ya berhadapan dengan berbagai cabaran pada hari ini ya. Jadi Elken sebagai syarikat peneraju MLM ya, syarikat MLM ataupun syarikat yang menjadi nomor 1 di negara kita pada hari ini sebenarnya berjaya. Kenapa? Sebab syarikat ini telah menemukan kepada kita ya produk-produk yang telah terbukti dapat memberikan kita kesehatan yang sebenar ya. Jadi melalui syarikat Elken sebenarnya hari ini kita bertuah karena kita diberi kepahaman tentang suatu konsep yang akan memberikan kita peluang memahami bagaimana sebenarnya saya boleh mendapatkan kesehatan sebenar dan sedikit sebanyak tentang kenapa saya sakit ya. Jadi tepukan yang gemuruh kepada syarikat Elken karena memberikan kita satu konsep yang sangat penting ini ya. Bagi mereka yang masih menganggap dia masih hidup, mereka masih memerlukan konsep ini, sebab konsep ini adalah untuk orang-orang yang mau hidup lagi panjang. Oke, so konsep ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang begitu susah untuk kita pahami, ya. Tetapi kalau kita masih boleh dengar, kalau kita masih boleh nampak, kalau kita masih boleh, apalagi masih sedar lah kan, kita boleh paham ini, ya. So konsep kesehatan Elken terapi paramolekul ini sebenarnya adalah suatu yang amat penting sekali dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak ada geran tanah, tidak apa, asalkan kita ada geran MRT. Kita berhidup selama-lamanya ya. Jadi MRT ini adalah hadiah kepada kita hari ini sebenarnya, karena kita sehingga pada hari ini sebenarnya tidak tahu tentang bagaimana menjaga kesehatan diri kita sendiri ya. Kita langsung tidak mengambil tahu ya. Jadi MRT adalah jawaban kepada persoalan yang kita ya, mungkin sehingga pada hari ini ya, yang mesti kita cari jawaban kepada masalah yang kita hadapi hari ini ya. Jadi saya juga ingin tepukan kepada upline-upline saya yang mana mereka telah membawa saya ke tahap seperti apa yang saya peroleh hari ini ya, yaitu upline tersayang saya yang memang bukan senang untuk bawa saya berada di Elken, tahu. Dia terpaksa sengsara apa jam apapun, kalau dia balik 3 jam 59 menit 59 saat, apalah saya tiada ya. Jadi dialah kawan saya, dialah musuh saya dulu, dialah musuh biasalah, gaduh selalu lah ya. Tapi dialah hari ini sebenarnya bapak saya di Elken, yaitu MCCM jutawan kita yang pertama ya. Dan juga insan-insan ini ya, MCCM Mr. Cisintik ya, beliau juga berada di sini. Terima kasih Mr. Cisintik ya. MCCM Mr. Limswili, Josephine ya. Mereka ini adalah ibu bapak saya lah di Elken ya. Dan insan istimewa bagi kita semua Mr. Sengkok Meng, beliau telah membawa harapan ini kepada kita ya. Jatuh di tengah-tengah jantung Sabah, yaitu di Keningau, itu letupan dia lebih kurang 10 tahun yang lalu ya. Jadi saya kena tempias letupan itu, dan hari ini ya saya telah ya menikmati sedikit kejayaan ya jika dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berjaya di atas, tetapi sudah mungkin lebih jauh daripada apa saya 7 tahun dahulu lah ya. Jadi tepukan kepada semua ini. Jadi saya ingin berkongsi tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan terapi pembaharuan molekul itu. Siapa yang ada dia punya bayang-bayang?
terapi pembaharuan molekul ataupun MRT di dalam bahasa Inggris. Oke? Terapi pembaharuan molekul ini sebenarnya adalah suatu proses pembaharuan sel badan manusia. Jadi siapa manusia di sini yang tidak menganggap dia sebagai sel juga? Siapa yang bukan sel di sini? Oke, semua sel tepukan. Ya. Jadi sebenarnya di sini kita lebih kurang berapa sel? 60 triliun sel itu adalah badan kita, betul tidak? Ini janganlah pergi kira balik. Ya sudah karena kira. Oke. So, terapi pembaharuan molekul ini sebenarnya adalah satu proses pembaharuan sel badan kita. Oke, satu proses pembaharuan sel badan kita. Kenapa kita perlukan pembaharuan sel ini? Kenapa? Sebab kita mau sehat. Oke, jadi menurut pakar sebenarnya, ya, kalau kita mengikuti camp MRT, ya, dia akan jelaskan di situ. Setiap 120 hari proses pembaharuan sel manusia itu berjalan. Setiap 120 hari. Oke, jadi setiap 120 hari sebenarnya badan kita ini berganti. Tetapi di mana? Di dalam. Bukan macam ular di luar. Tiap-tiap berganti kulit. Ya, oke. So, setiap 120 hari kita berganti. Ya, 4 bulan. Oke. So, kalau badan kita ini dapat menjalankan terapi pembaharuan molekul ini setiap 120 hari, sebenarnya menurut pakar kita boleh mencapai 120 tahun dengan izin Tuhan. Maukah? Ya, sebab sehat kan? Ya, tepukan, ya. Jadi, terapi pembaharuan molekul ini sebenarnya, ya, kenapa perlu kita ketahui? Sebab kita mau memahami bagaimana saya boleh jalankan terapi pembaharuan molekul ke atas tubuh badan kita, betul tidak? Supaya setiap 120 hari saya orang baru. Kenapa? Baru bahasa sudah. Saya mengamalkan terapi pembaharuan molekul. Bagaimana? Inilah persoalan dia. Dan siapa yang memperkenalkan ini? Dan apakah bukti-bukti dia? Oke, sebab di luar sana dia bilang tambirang, saya cakap sendiri itu. Apa juga dia itu, kalau bikin jalan raya makanya dia pandai lah. Oke. Apapun, mari kita sama-sama, ya. Teruskan, ya. Krisis kesehatan manusia, ya. Ini adalah mengikut laporan pakar. Setiap tahun berjuta-juta orang mati akibat penyakit modern di seluruh dunia. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit modern? Oke, lebih daripada 15 juta orang mati akibat penyakit jantung. Itu penyakit jantung modern ke tidak? Nah, modern lah itu, ya. Lebih daripada 6,2 juta orang mati akibat penyakit kanker. Itu penyakit kanker modern ke tidak? Modern, oke. Lebih daripada 2,9 juta orang mati akibat penyakit paru-paru. Modern ke tidak? Modern. Oke, tepukan modern. Jadi di Amerika, ya, setiap 20 saat seorang diserang penyakit jantung, setiap 20 saat serangan jantung, 10 saat seorang mati akibat penyakit kanker. Laporan kesehatan dia tukang kira. Jadi siapa tidak percaya? Ini laporan kesehatan sedunia. Modern juga, tetapi penyakit jadi modern. Apa yang menyebabkan penyakit modern? Oke, apa yang menyebabkan penyakit modern? Disinilah sebenarnya ramai kita tidak tahu. Sebenarnya penyakit modern ini bukanlah hantu modern ataupun bakteria modern, tetapi racun. Inilah yang kita bawa, ya. Inilah yang kita hasilkan bersama dengan program untuk modern ini, modernisasi kita ini. Oke, jadi sebenarnya penyakit yang diceritakan di sini tentang penyakit modern itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman, bukan penyakit yang disebabkan oleh terbalik ya. Penyakit modern ini adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan oleh barulah saya betul barangkali itu. Bagi tepukan kamu sudah paham apa yang saya katakan. Oke. Jadi 10 pembunuh utama, ya, pembunuh kesehatan utama. Apa itu? Penyakit jantung, kanker, penyakit ginjal, penyakit kencing manis, obesity, gout, osteoporosis, mandul, tekanan, semua ini adalah penyakit modern. Mandul, ya. Saya ingat cindul saya cakap. Ini adalah 10 pembunuh utama. Ya. Sekarang ada di bawah lagi tuh SLI, siapa? Badan sendiri makan sendiri, betul tidak? Ya, tapi ini adalah modern. Inilah yang kita bayar karena terlalu mau modern.
Oke, jadi 10 pembunuh utama ini adalah sudah biasa, betul tidak? Ya, kalau kita ceritakan tentang apa? Penyakit tekanan darah tinggi. Hari-hari kita orang biasa sudah dengar saya cakap ini. Ya, hari-hari makan apa? Hari-hari makan ngicap soto, sotong, udang, kuning, telur, kulit ayam, buntut ayam pun orang makan sekarang. Jadi apa banyak? Ini semua daripada penyakit modern, betul tidak? Ya dulu orang pun masih lagi buntut ayam jangan makanlah. Orang modern kasih lagi cucuk sampai panjang, Pak. Oke, 10. Terus ya. Jadi 10 pembunuh kesehatan utama, ya. Jadi dapatkah kita mengelak daripada perubahan persekitaran? Pencemaran air, pencemaran udara, penerokan hutan, jerubu semua ini, ya. Pencemaran air, siapa yang garansi di air tidak tercemar? Siapa? Tidak. Oke, siapa bilang air dia pipe dia itu tidak tercemar? Ya, air pipe kita tercemar dengan apa? Klorin, betul tidak? Ya, tawas. Siapa punya air tidak tawas? Mainlah air keruh, kabut kita bilang itu. Ya, ataupun air yang bertagar semua itu. Pencemaran udara. Siapa bilang air udara kita tidak tercemar? Oke, apalagi penerokan hutan. Masih ada hutan ke sini? Ya, go home tree Susati, mana ada tree? Kan? Apalagi jerubu. Oh, hari-hari ada jerubu. Ini adalah persekitaran kita. Ya, kita tidak dapat lakukan apa-apa ini. Ya, mau marah siapa kalau jerubu datang sini? Seterusnya, cara hidup masa kini. Berapa sudah? 3 sudah kan? Cara hidup masa kini. Makanan tidak seimbang, kurang bersenam, penyalahgunaan obat, tekanan mental, gaya hidup yang tidak sehat. Kenapa? Balik rumah bukan sampai di rumah, ramai tengah malam baru sampai rumah. Macam mana? Oke, so ini adalah cara hidup kita hari ini. Apa boleh buat? Ya, apalagi? Ya, seterusnya. Naik siak bola mana jaket tum, ya. Jadi puncak utama penyakit modern sebenarnya apa? Adakah dia bilang karena malaria dari kelebakan? Tidak. Itu saya karena malaria di kelebakan. Itu, oke. Konsep pemakanan yang salah, oke. Ketidakseimbangan diet. Diet itu makanan lah itu, ya. Metabolisme sel yang terganggu sudah menjadi itu sel. Apalagi sistem imun menurun, jadilah penyakit modern. Ya, dengan arti kata yang lain, ya, penyakit kita hari ini adalah disebabkan oleh sel tubuh badan kita yang mati karena racun. Oke? Dan racun itulah yang menyebabkan penyakit modern, penyakit kronik modern ini, yang disebabkan oleh 6 faktor tadi itu. Jadi hari ini, ya, jelas memang benar apa yang dinyatakan oleh perubatan modern. Penyakit kronik modern ini tiada obat. Kenapa? Sebab dia bukan kuman. Ya. Jadi apa yang menyebabkan penyakit kronik? Bukan kuman tetapi racun. Ada obat racun kah? Angkat tangan. Ada obat racun? Ada obat racun? Kalau ada obat racun saya mau beli itu obat. Tetapi saya diberitahu lagi banyak makan obat lagi banyak racun. Oke, susahkah ini? Satu kefahaman biasa saja. Jadi bagaimana buang racun? Bagaimana buang racun? Ada klinik kah? Ada pakar kah? Ada spesialis kah? Pandai buang racun, pandai picit, nah keluar racun kau ada? Ya, taruh air itu keluar, nah racun kau keluar di bawah kaki ada? Tiada. Dokter yang nomor 1 untuk mengeluarkan racun badan itu masih lagi berbalik kepada tubuh badan kita sendiri. Itulah sebab racun itu hanya boleh dikeluarkan oleh dokter nomor 1, yaitu kita punya badan, yaitu yang mempunyai sistem yang sehat. Jadi barulah kita boleh buang penyakit modern yang disebabkan oleh racun itu. Boleh paham saya? Boleh. Betul? Betul. Kalau tidak saya balik lagi. Jadi tiada penyakit, adakah dia sama dengan sehat? Kalau separuh sehat, yang separuh apa? Kalau separuh kosong, yang separuh penuh. Oke. Jadi ini baru 100%, yang separuh sehat, yang kosong sehat. Sudah, oke. So di mana kita berada? Nah, tepukanlah.
Jadi keadaan separuh sehat, dia bilang. Apa itu tanda-tanda dia? Mudah letih. Abang Huyan di baras dusun. Kan? Tiada selera makan. Apa? Sembelit. Aku katai kah? Sembelit. Ya? Tidak dapat menumpukan perhatian. Ya, biasa itu dia tengok kau kan. Ya kan? Baru-baru ini saya pergi berkongsi dengan satu orang. Seperti mau kasih kayu mati. Ya, oke. Di depan nih satu nama satu. Pas itu saya cakap MRT kan. Jadi di mana saya mau tanya? Bila saya sampai itu Epa, saya bilang, tahukah itu Epa? Hap, dia bilang. Kata saluran darah begini, saya tengok dia begini. Dia bilang, itu lemak di dalam sana kalau dia tebal, apa jadi dengan tekanan darah tinggi? Saya bilang, iya kak. Insomnia, tidak boleh tidur. Wah saja. Berapa sudah ini? Tidak boleh. Jerawat. Oke, biasalah orang jerawat kan. Apalagi alergi kulit, nafas yang berbau kesam. Tawa mulai ya. Tidak ada pula si perokok dipersalahkan. Ya. Salahkanlah tukang tanam tembakau. Okay. Sakit bahu. Di mana itu? Di sini bahu kan? Di mana bahu? Ini kah ini? Kah ini? Di sini kah? Oke. Di mana lah kan? Kurang kesabaran, sikit-sikit. Mari. Iyalah. Bukan itu punya tidak sabar. Mudah mengidap sel semak. Apalagi haid yang tidak teratur. Kadang-kadang besok dia datang, kadang-kadang 2-3 hari, 2-3 bulan pun tidak datang. Sakit kepala. Ini adalah keadaan separuh sehat. Tetapi bila kita jumpa orang begini kan, dia bilang saya sehat. Tunggu. Jadi dapatkah obat mengobati masalah tadi itu? Dapatkah perubatan modern yang mengobati? Tidak. Sebab perubatan modern hanya mengobati simptom saja. Boleh-boleh sudah saya ini, oke sudah. Ada sudah 2 minggu sudah saya makan tuh yang satu genggam itu obat. Tahu kenapa tidak rasa sakit? Sudah. Bukan lagi sakit itu dikasih hilang, itu sel sudah mati, mana ada sakit. Bukan sudah separuh lagi sehat itu sel sudah mati, mana ada sakit lagi. Itu obat kasih mati, itu sel mati lah, tidak lagi sedar. Oke, apalagi menghilangkan kesakitan mengidap sementara saja. Apalagi tidak mengobati secara mendalam. Apalagi dokter yang sebenarnya adalah daya pertahanan badan kita sendiri. Oke, daya pertahanan kita. Oke, dan daya pertahanan badan kita boleh dipertingkatkan melalui apa? Makanan yang betul atau diet harian kita. Jadi sebenarnya di sini dia bawa kita kepada kepahaman bagaimana dapatkan kesehatan itu bukan dari obat tetapi daripada makanan. Kenapa? Sebab yang kita mau di sini untuk tingkatkan kita punya daya pertahanan badan ialah sel badan kita yang sehat, betul tidak? Untuk dapatkan sistem yang sehat. Jadi bagaimana kita boleh tingkatkan daya pertahanan kita itu ialah tingkatkan kesehatan sel kita supaya kita dapat kesehatan yang mempunyai sistem yang buang racun badan, betul tidak? Oke, so obat sebenarnya tidak boleh mengobati penyakit modern, sebab penyakit modern disebabkan oleh racun. Tidak ada obat racun ya. Oke, jadi seterusnya. Perbedaan antara terapi perubatan dan terapi diet ataupun MRT itu, ya. Tumbuhan tidak perlu bergantung kepada racun serangga, ya. Dengan itu manusia juga tidak perlu bergantung kepada obat, ya. Tetapi untuk bertumbuh dengan sehatnya, ya, kita perlukan apa? Bagi terapi perubatan, ya, sasaran rawatan ialah organ, betul tidak? Oke. Tetapi terapi pemakanan atau diet, sasaran rawatan adalah kesehatan sel. Sebab sel itu yang membentuk tubuh badan manusia. 60 triliun sel, ya. Dan cara rawatan perubatan diet ini ialah memperbaiki punca penyakit atau memperbaiki sel itu, ya. Tetapi terapi perubatan ialah penindasan simptom. Oke, tempo rawatan jangka pendek, yang terapi diet ini adalah jangka panjang. Itulah kenapa dipanggil terapi. Pelan-pelan macam tumbang urut. Itulah terapi. Itulah dia punya proses jangka panjang. Bukan terus bagus. Benar ada orang yang sakit kepala turun makan spirulina, bagus ya sudah. Adakah? Gaudut itu, ya.
Oke, bahan rawatan, obat dan pembedahan. Terapi diet pula ialah nutrien oksigen, ya. Atas rawatan daripada permukaan. Kalau dia mau tengok di dalam apa dia buat, dia potonglah. Jantung kau oke lagi. Oke, tetapi terapi diet dari dalaman rawatan secara semula jadi, yaitu melalui proses penggantian sel lama kepada baru. Oke, dan keenam, pemulaan rawatan selepas berpenyakit. Oke, tetapi bagi terapi diet, pencegahan sebelum berpenyakit, ya. So, ini adalah dua perbezaan kaidah, ya, rawatan. Jadi kewujud sah juga ini dulu dah dusun ini. Kewujudan terapi pembaharuan molekul, ya, untuk mengatasi penyakit modern ini ialah si Dr. Linus Pauling. Bukan orang Ranau ini orang Amerika. Dr. Linus Pauling, ya. Sebenarnya beliau ini adalah seorang saintis dalam bidang sains perobatan modern, ya. Masa kini tidak dapat mengatasi masalah kesehatan yang menyebabkan penyesalan salah. Jadi beliau ini sebenarnya adalah seorang saintis yang menjumpai itu DNA. Tahu DNA manusia. Dialah itu. Oke? Jadi pada tahun 1945 negara Amerika mengamanahkan ahli sains terkenal Profesor Dr. Linus Pauling, pemenang Nobel Prize 2 kali, menyertai jawatan kuasa perundingan perobatan Amerika Serikat untuk melaksanakan pendidikan tentang penyakit ini, masalah ini, ya. Jadi beliau itu dia punya latar belakangnya. Sebenarnya pada tahun 1968, Dr. Linus mendapati bahwa faktor kebanyakan penyakit adalah berkaitan dengan metabolisme sel yang tidak normal. Disitulah dialah sebenarnya menjumpai bahwa penyakit yang sebenarnya yang dihadapi oleh manusia hari ini adalah sel yang tidak normal, ya. Metabolisme sel yang tidak normal berarti metabolisme sel, pergantian sel yang tidak normal, ya. Bukan berganti setiap 120 hari, tapi ada yang 240 hari dan 360 hari. Ya, ada yang umur dia muda tapi muka dia tua sudah. Ya, dia punya badan cepat lagi tua daripada umurnya. Jadi pada tahun 1975 Parlemen Amerika telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang bernama jawatan kuasa penyelesaian neutron, ya. Jadi pada tahun 1977 laporan yang lebih daripada 5.000 muka surat telah dikemukakan mengenai neutron dan unsur yang diperlukan oleh manusia. Jadi pada tahun itulah sebenarnya konsep terapi pembaharuan molekul ini diendorse oleh Kongres Amerika, ya. Jadi sebenarnya pengasas di sini adalah Dr. Linus Pauling. Jadi mesti kita kenal, kita punya bapak ini, Dr. Linus Pauling, yang lahir pada tahun 1900 dan mati pada tahun 1994. Ya, jadi hari ini walaupun dia sudah tidak ada, tetapi hari ini ditubuhkan suatu institusi perubatan sains medicine Dr. Linus Pauling, di mana segala-gala rujukan berhubung dengan terapi ataupun cellular reform terapi ini boleh kita rujuk kepada institusi sains perobatan Dr. Linus Pauling ini, ya. Jadi apa itu terapi pembaharuan molekul yang diceritakan ini sebenarnya adalah molekul itu adalah sel badan kita, ya, yang terdiri daripada 60 triliun sel, bukan 6, 60, ya. Jadi metabolisme sel terganggu punca utama penyakit untuk mencegah penyakit, pastikan keperluan sel mencukupi. Jadi di sini sebenarnya menceritakan bahwa punca penyakit kita ialah daripada masalah sel yang tidak sehat. Jadi untuk memastikan kesehatan sel, kita pastikan sebenarnya keperluan sel itu diperolehi oleh kita untuk memberi kesehatan kepada sel itu. Jadi molekul itu adalah merujuk kepada sel tubuh badan manusia, ya. Pembaharuan itu sebenarnya sama juga dengan arti kata pembersihan. Oke, ataupun untuk memperbaiki proses metabolisme sel yang terganggu, pastikan sel-sel kita dibekalkan nutriens dan oksigen yang mencukupi, ya. Dan terapi itu adalah rawatan tanpa obat lah, yang ambil masa pelan-pelan, ya, jangka panjang, ya, pengetahuan penjagaan kesehatan diri sendiri dan ataupun penjagaan perobatan. Jadi ini adalah sedikit tentang apa itu terapi pembaharuan molekul. Boleh paham saya sudah kan? Boleh. Habis saya sudah penat. Sudah penat bercakap, sudah, kalau tidak paham saya balik lagi ya, kata Mbah. Oke, tosa kita pulang. Sibuk ganti dia. Oke. So, jadi apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya ialah sel dengan metabolisme yang normal, ya. Apa yang diperlukan oleh sel kita untuk sehat ialah air yang bersih, oksigen yang mencukupi dan nutrien yang seimbang. Barulah kita mendapat ataupun kesehatan rohani itu, ya. Jadi inilah sebenarnya terapi pembaharuan molekul, ya.
Maklumat pemakanan terapi industri daya penumbuhan diri yang memberikan kita kepahaman tentang bagaimana kita boleh dapatkan kesehatan melalui pemakanan terapi, yaitu nutrisi, dan dapat menyembuhkan kesehatan diri kita sendiri melalui pemakanan, ya. Jadi sel tanpa metabolisme yang normal, sebenarnya apa yang akan terjadi? Terapi perobatan modern dia akan merujuk kepada dokter atau obat, dan apa yang kita perlu ialah suntikan atau pembedahan, penindasan simptom penyakit, mengurangkan kesakitan sahaja, ya. Jadi sel tanpa metabolisme normal separuh sehat sebenarnya karena air yang tercemar kita minum, oksigen yang tidak mencukupi, jaranglah kita bersenam, ya, dan juga nutrien tidak seimbang, makan semua, makan apa saja pun makan, dan ketidakseimbangan rohani lah susah saja. Oke, so ini adalah perbedaan di antara dua itu, ya. Jadi konsep kesehatan Erken terapi pola molekul sebenarnya adalah terdiri kepada 4 perkara di sini, ya. Walaupun dia mempunyai 3 langkah, yang keempat itu sebenarnya adalah kita perolehi daripada 1, 2, 3 itu, ya. Jadi bekalan nutrien yang seimbang daripada pemakanan lah, ya. Penambah kedaran oksigen, kita boleh bersenam, ya. Dan pembuangan